adik-adik. Nah, senang lagi kakak bisa bertemu sama kalian. Nah, adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang damai sejahtera. Kemarin kan kita udah belajar tentang apa? Sukacita. Nah, kali ini kita akan belajar tentang damai sejahtera. Menurut adik Iwan, apa itu damai sejahtera? Kalau adik Samuel, damai sejahtera itu apa? Nah, benar apa yang dibilang sama adik Iwan sama adik Samuel. Kita akan lihat apa itu damai sejahtera. Nah, adik-adik, damai sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak ada perang, tidak ada kesusahan, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan dan juga hidup rukun. Sedangkan pengertian kata sejahtera adalah aman, sentosa, dan makmur atau terlepas dari segala macam gangguan. Jadi damai sejahtera adalah keadaan yang tenang. Kakak mau tunjukkan dua gambar. Gambar yang pertama kakak mau tanya ke adik Mei. Adik Mei, kalau gambar yang pertama ini menunjukkan damai atau enggak? Nah, tidak. Karena apa? Mereka saling berantem. Tadi kan dibilang kalau damai itu berarti tidak ada permusuhan, hidup rukun, tenang, tentram. Kalau ini mereka berantem, jadi bukan damai. Nah, kalau gambar kedua ini menurut adik Eva lagi menunjukkan damai atau enggak? Nah, ini lagi menunjukkan damai. Karena apa? Karena mereka saling berpelukan, nggak berantem kayak di gambar pertama. Nah, ini yang kita harus contoh di gambar kedua, hidup rukun. Nah, kita akan lihat nih apa sih yang kita mau ajarkan buat kakak dan juga buat adik-adik dalam Yesaya 32 ayat 17. Nah, Yesaya 32 ayat 17 kakak akan baca buat kita semua. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi di Alkitab aja mengajarkan kita untuk melakukan apa? Kebenaran. Kalau kita melakukan kebenaran, kita akan mengalami damai sejahtera itu Alkitab ajarkan buat kita semua. Nah, kakak punya dua gambar juga nih. Yang pertama gambar ini kakak mau tanya deh ke adik Yepta. Sebenarnya gambar yang pertama ini lagi ngomongin apa sih? Anaknya baik nggak? Enggak, anaknya itu dia mecahin vas bunga. Tetapi pas ibunya nanya, dia bilang apa? Dia bilang kucing yang mecahin, padahal dia yang mecahin. Ini melakukan kebenaran gak? Sesuai dengan firman Tuhan tadi gak? Enggak, karena firman Tuhan berkata bahwa kita harus melakukan kebenaran, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Nah, sedangkan gambar yang kedua kakak mau tanya ke adik Lina deh. Nah, menurut adik Lina gambar kedua ini lagi menunjukkan apa? Lagi menunjukkan damai enggak? Enggak. Nah, gambar kedua ini menunjukkan, sebenarnya gambar kedua ini menunjukkan damai. Karena apa? Dia melakukan apa? Melakukan kebenaran. Dia mecahin gelas, dia gak kayak dengan gambar yang tadi dia salahin orang lain, tetapi dia apa? Dia minta maaf karena dia mecahin gelasnya. Nah, ini dia melakukan kebenaran, dia jujur. Tapi gambar yang satu kan dia gak jujur, dia malah nyalahin kucing. Nah, sedangkan firman Tuhan ajarkan kita untuk melakukan kebenaran. Kalau kita mau hidup damai sejahtera itu kita harus melakukan kebenaran. Dari kebenaran itu kita akan mengalami ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Itu yang Alkitab ajarkan buat kita. Nah, kakak mau bilang dari pembelajaran ini kakak mau ajak kita semua jangan lagi ada yang berantem, jangan lagi ada yang marah-marahan sama adik kakak atau berbantah-bantahan sama mama papa. Kakak gak mau lihat itu ya, karena kita sudah belajar firman Tuhan mau bilang buat kita semua untuk apa? Untuk melakukan kebenaran.